Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia di tengah wabah COVID-19 mengalami penurunan. Perihal tersebut dikarenakan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona, kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB dan lockdown menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah, sehingga hal itu membuat sejumlah kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan dengan lancar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kelambatan dan dari adanya pandemi COVID-19, Badan Pusat Statistik BPS menginformasikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh melambat sebesar 2,97%. yang terjadi pada kuartal 1 per tahun 2021. Jika dibandingkan dengan kuartal 4 per tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%. Pertumbuhan ekonomi melambat seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat merupakan ihwal yang menjadi komponen yang menjadikan alat ukur terjadi pengeluaran pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga melemah. Pada kondisi pandemi ini, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 2,84%. Hal itu melambat jika dibandingkan dengan kuartal 4 per tahun 2019 yang dapat menembus angka 5,2%. Kinerja konsumsi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi rumah tangga dapat menopang lebih dari 50% produk domestik bruto. Lalu, bagaimana kondisi pengangguran di Indonesia? Kondisi pengangguran di Indonesia hasil survei statistik tahun 2010. Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 237 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran. Pada tahun 2007, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 224 juta jiwa. Perihal tersebut berarti jumlah penduduk 2007 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 2010, maka jumlah penduduk Indonesia dapat dikatakan mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah penduduk dapat menimbulkan angka pengangguran juga mengalami kenaikan. Kenaikan angka pengangguran diakibatkan kenaikan jumlah penduduk yang tidak dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Faktor lain yang dapat menjadi angka pengangguran adalah kondisi di lingkungan di sebuah negara. Dengan adanya wabah virus corona ini menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi melemah dan terhambat. Perusahaan banyak yang terus melakukan proses produksinya tetapi tidak dapat dibarengi dengan pemasukan atau pendapatan, sehingga perusahaan tidak dapat menanggung biaya beban gaji atau upah untuk setiap karyawannya. Perusahaan pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja PHK kepada karyawan-karyawan yang terkena PHK berasal dari sektor formal dan non-formal. Pekerja sektor formal merupakan mereka yang berusaha dibantu buruh tetap dan mereka yang menjadi buruh, karyawan dan pegawai, sedangkan pekerja sektor non-formal adalah mereka yang berusaha dibantu buruh tetapi tidak tetap pekerjaan bebas dan pekerjaan tidak dibayar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%. Dengan adanya penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pengangguran di Indonesia juga mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah pengangguran mengakibatkan defisit anggaran negara bertambah.
Berikut adalah contoh dari perbaikan ekonomi di masa pandemi COVID-19. 4 strategi perbaikan sektor usaha di masa pandemi COVID-19. 1. Buka kembali mal. Menurut Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, strategi pertama adalah membuka kembali pusat perbelanjaan atau mal pada masa adaptasi kebiasaan baru. Memang kembali dibukanya mal diharapkan dapat mendongkrak kegiatan usaha, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 2. Terapkan protokol kesehatan di pasar. Strategi kedua adalah memaksimalkan penerapan protokol kesehatan di pasar rakyat ataupun di pasar tradisional. Dinilai rentan atau penularan COVID-19. Mengingat pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, aktivitas perdagangan mulai berangsur secara normal. Apalagi di pasar tersebut banyak kontak langsung, sehingga protokol kesehatan harus tetap diterapkan untuk melindungi aspek kesehatan dan ekonomi. 3. Revitalisasi pasar. Strategi ketiga adalah pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2020. 4. Dukung revolusi industri. Strategi terakhir ini adalah mendukung revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Dikarenakan terjadi pola pergeseran aktivitas ekonomi akibat pandemi ini. Salah satunya membatasi kontak antar individu dan pembayaran secara tunai. Baiklah, sekian